Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-32 chapter ke-5. Di chapter ini bakal dibahas tentang Dr. Abi dan juga Erika yang tiba-tiba menjadi terkenal. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, ketika Tatsuya sedang pergi untuk menghadiri pertemuan Ten Master Clan, saat ini di rumah utama Yotsuba yang ada di wilayah Chofu, Lina dan Miyuki sedang bersantai di rumah sambil menunggu kepulangan dari Tatsuya. Tetapi tiba-tiba ada panggilan telepon yang tidak dikenal, dan saat Lina melihatnya, ternyata panggilan itu adalah panggilan internasional. Dan saat Lina mengangkat telepon itu, ternyata dia mendengar suara seseorang yang sangat dia kenal. Dan orang itu adalah Dr. Abigail Stuart. Dan Lina yang mengetahui jika yang menelpon itu adalah Dr. Abigail, dia pun menjadi sangat senang. Karena dia sangat dekat dengan Dr. Abigail. Bahkan Lina memanggilnya dengan nama Abi. Sedikit informasi, Dr. Abigail adalah seorang peneliti dan juga seorang teknisi sihir dari kelompok Stars. Dan dia ini adalah orang yang telah menciptakan sihir kelas strategis yang saat ini digunakan oleh Lina, yaitu Heavy Metal Bars. Dan dia jugalah yang telah menciptakan senjata Brionac menggunakan teori FAE atau Free After Eksekusi. Hubungan Lina dan juga Abi terjalin sejak 5 tahun yang lalu, bahkan sebelum Lina menjadi anggota resmi dari kelompok Stars. Dan Lina pada saat itu hanyalah seorang prajurit junior. Dan saat Lina berkunjung ke Boston untuk pelatihan, di sanalah dia pertama kali bertemu dengan Abi. Dan selama 5 tahun itu, hubungan mereka pun menjadi sangat dekat. Karena Lina dan Abi terikat dengan sebuah proyek, yaitu proyek pengembangan dari sihir kelas strategis Heavy Metal Bars. Karena Dr. Abigail adalah teknisinya, sedangkan Lina adalah penggunanya. Perbedaan usia antara mereka hanyalah 5 tahun. Dan mereka berdua ini adalah orang yang sangat jenius dan juga sangat berbakat. Bahkan karir mereka sangat bagus walaupun usia mereka sangat muda. Dan di usia mudanya, Lina berhasil menjadi komandan dari pasukan Stars. Sedangkan Abi, dia berhasil menjadi peneliti dari Institut Sihir Angkatan Darat USNA. Dan panggilan telepon dari Abi pagi ini adalah panggilan telepon pertama setelah sekian lama mereka tidak berhubungan. Dan itulah alasan kenapa Lina menjadi sangat senang saat Abi menelpon dirinya. Dan saat ini dia bisa melihat Abi dari layar videophone. Dan setelah telepon terhubung, mereka berdua pun saling menyapa satu sama lain. Lalu Abi langsung memberitahu Lina bahwa sebenarnya dia akan pergi ke negara Jepang. Lina yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Abi langsung menjelaskan kepada Lina bahwa tujuannya ke negara Jepang adalah untuk menjadi perwakilan dari USNA sebagai tim peneliti yang akan membantu dan juga belajar kepada Shiba Tatsuya tentang proyek reaktor bintang. Dan dia juga akan pergi ke Pulau Miyaki dan akan tinggal di sana selama 6 bulan. Dan Abi bilang kepada Lina bahwa dia akan sampai di Jepang 4 hari lagi. Dan Abi meminta Lina untuk menunggu kedatangannya. Dan Lina yang mendengar itu, dia pun lalu menjawab bahwa dia sangat senang jika Abi bisa tinggal dengannya di Pulau Miyaki. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai.
Keesokan harinya, pada tanggal 11 Agustus, Erika, Leo, dan juga Mikihiko, mereka telah diundang ke sebuah acara televisi untuk ditanyai tentang kejadian yang terjadi di Pulau Miyaki. Dan alasan kenapa mereka diundang ke televisi, karena mereka bertiga adalah orang-orang yang kebetulan ada di sana saat kejadian insiden Pulau Miyaki. Dan mereka juga adalah teman dekat dari Shiba Tatsuya. Dan perlu diketahui bahwa yang mengundang mereka ini adalah saluran televisi nasional, yaitu Kalnet, yang dimiliki oleh ayah dari Sawa Muramaki. Dan selama acara itu berlangsung, banyak sekali orang dari keluarga penyihir yang sangat tertarik kepada mereka bertiga, karena mereka adalah penyihir berbakat dan juga penyihir yang bisa dekat dengan penyihir terkuat di dunia, yaitu Shiba Tatsuya. Tetapi untuk orang-orang yang bukan penyihir, mereka hanya melihat bahwa mereka bertiga itu adalah siswa biasa. Dan selama acara itu, Erika adalah orang yang paling banyak bicara. Sedangkan Leo dan juga Mikihiko, mereka hanya diam saja, karena mereka ini sangat benci untuk tampil di televisi. Dan alasan mereka datang ke sini adalah karena Erika telah memaksanya. Tetapi, walaupun Erika kekeh untuk menghadiri acara televisi ini, sebenarnya Erika juga tidak punya niat untuk tampil di televisi. Bahkan kemarin, banyak sekali permintaan dari berbagai stasiun TV untuk mengundang Erika sebagai bintang tamu. Tetapi Erika langsung menolak semuanya. Dan ketika Erika mendengar banyak sekali rumor yang telah beredar yang mengatakan jika alasan Tatsuya bertarung sekuat tenaga melawan pasukan musuh adalah karena Tatsuya ingin melindungi Erika. Dan rumor itu juga mengatakan jika ternyata Erika adalah wanita simpanan dari Tatsuya. Bahkan banyak televisi yang ingin membuat cerita seperti itu, sehingga Erika setuju untuk melakukan klarifikasi. Dan itulah alasan kenapa Erika, Leo, dan juga Mikihiko, mereka saat ini mau menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi. Karena mereka ingin meluruskan semua cerita rumor yang tidak benar, dan akhirnya semua masalah pun bisa teratasi. Tetapi dampak dari acara ini sangat besar untuk Erika, sehingga Erika menjadi sangat terkenal di kalangan banyak orang, baik itu penyihir ataupun non-penyihir. Karena Erika memiliki wajah yang lumayan cantik. Bahkan saat acara itu berlangsung, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan dari Erika. Dan Erika pun akhirnya mulai menjadi seorang idola. Keesokan harinya, hari ini Tatsuya, Miyuki, dan juga Lina berangkat ke sekolah bersama-sama. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Tatsuya masuk ke sekolah setelah sekian lama. Dan setelah Tatsuya sampai di sekolah, orang pertama yang ingin dia temui adalah Erika. Karena dia ingin berterima kasih kepada Erika. Karena Erika telah menghilangkan rumor buruk dengan memberikan klarifikasi di televisi, dan itu sangat membantunya. Dan setelah Tatsuya bertemu dengan Erika, dia pun lalu bilang kepada Erika bahwa dia sangat berterima kasih kepada Erika. Bahkan Miyuki juga dengan semua keramahannya, dia langsung berterima kasih kepada Erika. Tapi Erika hanya membalasnya dengan senyum agak lelah. Dan Lina yang melihat Erika seperti itu, dia pun lalu bertanya kepada Erika, apakah Erika saat ini sedang sakit. Tetapi Erika lalu menjawab bahwa dia hanya sedikit agak lelah. Tetapi lelahnya bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan secara emosional. Tatsuya dan Miyuki yang mendengar hal itu, mereka sebenarnya menyadari bahwa alasan kenapa Erika lelah secara emosional karena setelah dia tampil di TV, dia tiba-tiba saja menjadi idola. Bahkan saat dia pergi ke sekolah, banyak sekali murid-murid yang melihat ke arahnya, dan itu membuat Erika tidak nyaman. Tetapi Tatsuya langsung mengatakan kepada Erika bahwa pertandingan monolit kode akan segera dilaksanakan. Dan Erika yang mendengar hal itu,
dia pun akhirnya ingat kembali bahwa dia harus segera berlatih. Dan dia pun dengan tergesa-gesa langsung pamit kepada Tatsuya dan juga yang lainnya, karena dia ingin segera berlatih. Dan Lina yang melihat hal itu, dia pun lalu berkomentar bahwa Erika itu sangat rajin. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Di sisi lainnya, di kantor pusat Asosiasi Sihir Jepang di wilayah Kyoto, di sana sedang diadakan sebuah pertemuan para petinggi dari Asosiasi Sihir Jepang. Dan pertemuan itu akan dihadiri oleh presiden, manajer, dan juga kepala departemen. Dan topik pembicaraan kali ini adalah tentang Tatsuya. Dan di dalam pertemuan ini, Domeki adalah orang pertama yang mulai berbicara. Dan Domeki bilang kepada semua orang bahwa Tatsuya itu sudah menjadi seorang penyihir yang sangat sombong. Dan jika pihak asosiasi sihir tidak segera mengambil tindakan, maka otoritas dari mereka akan rusak. Semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun setuju dengan pendapat dari Domeki. Tetapi salah satu orang lalu bilang kepada Domeki bahwa Tatsuya itu adalah anggota keluarga dari keluarga Yotsuba. Dan keluarga Yotsuba adalah keluarga penyihir terkuat dan juga paling berpengaruh di negara Jepang. Bahkan jika mereka memberikan hukuman kepada Tatsuya atas sikapnya, maka hal itu tidak akan ada artinya. Dan bahkan jika mereka menggunakan kekerasan, mereka tidak akan bisa menang melawan keluarga Yotsuba. Dan walaupun mereka memberikan sanksi yang tegas dengan mencabut lisensi Tatsuya sebagai seorang penyihir, hal itu tidak akan ada gunanya. Karena sejak awal, Tatsuya adalah anggota keluarga Yotsuba. Dan Tatsuya tidak perlu mencari pekerjaan sebagai seorang penyihir untuk bertahan hidup. Dan karena itulah Tatsuya tidak membutuhkan lisensi. Karena walaupun Tatsuya tidak memiliki lisensi, bahkan Tatsuya bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Mau itu menjadi peneliti, tentara, atau bahkan aset perang. Karena Tatsuya memiliki kekuatan yang sudah diakui oleh dunia. Dan juga Tatsuya memiliki pengaruh dari keluarga Yotsuba. Dan tidak ada orang bodoh di dunia ini yang tidak mau mengakui Tatsuya. Domeki yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Tetapi dia tidak bisa membantah hal itu, karena itu semua adalah kenyataan. Dan Domeki lalu bilang kepada semua orang bahwa kekuatan keluarga Yotsuba tidaklah permanen untuk selamanya. Karena suatu hari nanti, pasti kekuatan mereka akan berkurang. Karena sekuat apapun penyihir, pasti mereka juga akan semakin tua. Setelah itu, presiden dari asosiasi sihir, yaitu Tomitsuka Hitsui, dia pun mulai berkomentar. Dan dia bilang kepada semua orang bahwa yang dikatakan oleh Domeki adalah benar. Dan alasan Hitsui setuju dengan Domeki adalah karena Hitsui masih menyimpan dendam kepada Tatsuya. Karena Tatsuya sudah membuatnya kesulitan saat munculnya permintaan USNA tentang proyek Dione. Dan karena hal itulah, Hitsui akhirnya sangat menderita karena setiap harinya dia selalu menerima tekanan dari pemerintah. Bahkan saat itu, dia sampai jatuh sakit karena hal itu. Lalu setelah itu, Hitsui bilang kepada semua orang bahwa mereka harus segera menentukan hukuman yang tepat untuk Tatsuya. Tetapi sayangnya, sebelum mereka menentukan hukuman untuk Tatsuya, tiba-tiba ada panggilan darurat yang masuk ke kantor asosiasi sihir. Dan tidak ada alasan apapun bagi seseorang untuk mengabaikan panggilan darurat. Bahkan dalam keadaan apapun, wajib bagi mereka untuk mengangkatnya. Setelah itu, Hitsui langsung pergi untuk mengangkat panggilan itu. Dan ternyata panggilan itu adalah panggilan dari Menteri Pertahanan. Dan saat Hitsui mendengar permintaan dari Menteri Pertahanan, dia pun menjadi sangat terguncang. Dan tidak lama, panggilan pun akhirnya selesai. Dan setelah panggilan selesai, Hitsui pun langsung kembali ke ruang pertemuan dengan perasaan yang sangat putus asa.
Lalu setelah itu, Hitsui pun langsung bilang kepada semua orang bahwa hukuman untuk Tatsuya semuanya telah dibatalkan dan masalah ini dianggap telah selesai. Domeki yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan dia pun lalu bertanya kepada Hitsui, kenapa Hitsui memutuskan hal ini. Dan Hitsui dengan kecewa, dia pun lalu memberitahu Domeki dan juga yang lainnya bahwa yang telah menelponnya adalah Menteri Pertahanan. Dan Menteri Pertahanan meminta pihak Asosiasi Sihir untuk menghentikan kasus Tatsuya. Dan pihak pemerintah telah mengakui jika tidak ada masalah dengan semua tindakan yang dilakukan oleh Tatsuya. Dan semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun langsung terdiam dan tidak ada yang bisa berkomentar. Karena jika pemerintah sudah menyatakan hal itu, maka tidak akan ada dari mereka yang bisa menentangnya. Bahkan Domeki yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa menahan kekesalannya. Dan pertemuan pun akhirnya selesai. Di sisi lainnya, setelah Menteri Pertahanan menelpon Asosiasi Sihir, ternyata Menteri Pertahanan juga langsung menelpon Yotsubamaya. Dan dia bilang kepada Maya bahwa dia sudah melakukan semua permintaan dari Yotsubamaya untuk meminta pihak Asosiasi Sihir agar mereka menghentikan hukuman untuk Tatsuya. Dan di sini, ternyata keluarga Yotsuba dan juga Menteri Pertahanan sudah menjalin kerjasama untuk saling menguntungkan. Karena pihak Jepang sangat takut jika nantinya keluarga Yotsuba akan pindah ke negara USNA. Setelah panggilan itu selesai, Hayama pun lalu bertanya kepada Maya, apa yang dibahas Maya dengan Menteri Pertahanan. Dan Maya pun langsung memberitahu Hayama bahwa pihak Jepang saat ini sudah sepenuhnya berpihak kepada keluarga Yotsuba. Dan mereka sudah mendesak Asosiasi Sihir untuk menghentikan hukuman dari Tatsuya. Dan menurut Maya, pihak Jepang sangat takut jika nantinya Tatsuya dan juga keluarga Yotsuba akan pindah ke negara USNA. Dan saat Maya mengatakan hal ini, dia pun langsung tersenyum dengan sangat jahat. Setelah itu, Maya bilang kepada Hayama bahwa untuk kedepannya, jika Tatsuya dalam kesulitan, maka Hayama harus mendukung Tatsuya. Dan Hayama yang mendengar itu, dia pun langsung menunduk kepada Yotsubamaya sebagai tanda jika dia setuju.